Yang terhormat Bapak Ibu Gede Diatmika selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen, rekan-rekan mahasiswa. Dalam kesempatan ini saya Imade Anyul Wiguna, NIM 2029141024 akan mempresentasikan laporan penelitian saya yang berjudul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada badan usaha milik desa atau BUMDes Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, studi kasus rencana anggaran beban pegawai. Bagian pertama dari penelitian ini yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat, serta batasan masalah. Yang pertama, latar belakang. Dalam meningkatkan prestasi perusahaan, maka perusahaan harus dapat menyusun dan merealisasikan anggarannya dengan baik. Nah, jadi kata kunci di sini adalah anggaran. Nah, berdasarkan hal tersebutlah saya melakukan penelitian dengan judul Penyusunan Analisis Standar Belanja atau ASB sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja dan anggaran pada Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, studi kasus rencana anggaran beban pegawai. Perumusan masalah. Ada dua. Yang pertama, bagaimana tahap-tahap penyusunan model prediksi ASB yang sesuai dengan anggaran beban pegawai pada BUMDes Pecatu. Yang kedua, bagaimana model prediksi untuk menetapkan total belanja melalui proses ASB. Tujuannya yang pertama untuk mengetahui penetapan total biaya dan pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk menyusun model prediksi ASB khususnya anggaran beban pegawai di lingkungan BUMDes Pecatu. Manfaat bagi saya selaku penulis dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengetahui penerapan anggaran sebagai alat pengendalian biaya dan dapat memberikan saran kepada BUMDes Pecatu dalam menyusun anggaran beban khususnya beban pegawai. Penelitian ini dibatasi hanya pada beban pegawai dan hanya menggunakan laporan anggaran tahun 2019 karena keterbatasan waktu penulis dalam melakukan penelitian. Bagian kedua dari penelitian ini yaitu landasan teori yang terdiri dari konsep ASB, tujuan dan manfaat ASB, peranan ASB dalam penyusunan anggaran, serta pendekatan penyusunan ASB. Konsep ASB. ASB merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, terdapat dua hal, yaitu kewajaran atas beban kerja dan kewajaran biaya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat. Penyusunan ASB ini sangat penting bagi baik itu swasta maupun sektor publik untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Peranan ASB dalam penyusunan anggaran. Nah, pentingnya penerapan ASB dalam proses penganggaran baik sektor pemerintah maupun sektor swasta adalah dengan menerapkan ASB akan mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus. Nah, dalam penyusunan ASB ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasional approach berupa kombinasi data-data anggaran dengan penggunaan ilmu akuntansi, biaya atau manajemen dan teknik statistika. Yang lazim digunakan adalah rumus ABC, di mana total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Bagian ketiga dari metode dari penelitian ini yaitu metode penelitian. Yang pertama, variabel penelitian, deskripsi operasional variabel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, serta tahap pembentukan model. Variabel penelitian yang menjadi variabel penelitian di sini yang pertama variabel bebas atau X adalah pengendali belanja atau cost driver. Dalam penyusunan model analisis standar belanja, pengendali belanja ini bisa berbeda-beda tergantung jenis biayanya. Sedangkan variabel terikat atau Y dipengaruhi oleh total belanja dari suatu jenis biaya. Deskripsi operasional variabel. Satuan pengendali belanja variabel merupakan besarnya perubahan belanja variabel untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan volume kegiatan. Jenis dan sumber data penelitian. Yang pertama, jenis data adalah jenis kuantitatif,
Kemudian sumber data adalah sumber data sekunder yang diperoleh secara langsung berupa dokumen-dokumen resmi milik perusahaan. Teknik pengumpulan data, yang pertama menggunakan teknik purposive sampling, yang kedua menggunakan teknik dokumentasi. Metode analisa data. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data regresi sederhana. Tahap pembentukan model. Ada 3 tahap sesuai dengan teori yang ada, yaitu pendekatan activity based costing dengan rumus total biaya sama dengan biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang kedua, pendekatan ordinary least square atau regresi sederhana dengan rumus Y sama dengan A plus BX. Di mana rumusnya itu adalah B sama dengan sigma X dikurangi X rata-rata dikali Y dikurangi Y rata-rata dibagi sigma kuadrat X dikurangi X rata-rata. Pendekatan terakhir yaitu pendekatan FGD atau diskusi. Bagian keempat dari penelitian ini yaitu hasil dan pembahasan. Terdiri dari gambaran umum objek penelitian, tahap pengumpulan data, tahap penyetaraan, tahap pembentukan model, model analisis standar belanja beban pegawai. Gambaran umum objek penelitian. Nah, BUMDes Desa Pecatu ini terletak di Desa Pecatu, berdiri pada tahun 2017 yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya berbunyi, desa dapat mendirikan suatu badan usaha milik desa yang disebut dengan BUMDes. Pada tahun 2019, kekayaan bersih yang dimiliki oleh BUMDes Desa Pecatu mencapai angka 1 miliar dan besar laba ditahan mencapai ratusan juta rupiah. Tahap pengumpulan data. Pada tahap ini, lakukan pengumpulan data rencana kerja dan anggaran tahun 2019 yang terdapat anggaran pendapatan dan anggaran biaya atau beban. Dalam hal ini, dilakukan penelitian atas anggaran biaya atau beban pegawai. Tahap penyetaraan. Nah, gambar penyetaraan rencana kerja beban pegawai. Ada 4 rencana kerja dan anggaran untuk beban pegawai, yaitu pertama adalah beban honor caretaker, beban gaji pegawai, beban THR, beban uang makan petugas kebersihan. Tahap penyetaraan. Adapun tahap penyetaraan seperti tabel berikut. Ada 4 program, yaitu beban honor caretaker yang terdiri dari 3 orang dengan 12 bulan, outputnya 36, total anggaran 209.500.000, beban gaji pegawai terdiri dari 20 orang, bulan 12, output adalah 240, total anggaran 788.500.000, beban THR jumlah orang 23, bulannya 1, outputnya 23, total anggaran 138 juta. Yang terakhir adalah beban uang makan petugas kebersihan, orangnya 10, bulannya 12, outputnya 120, total anggaran 70.500.000. Selanjutnya tahap pembentukan model. Adapun tahap-tahap pembentukan model, yang pertama penentu pemicu atau pengendali belanja yang disebut dengan cost driver, penentuan nilai belanja tetap, dan penentuan nilai belanja variabel. Model analisis standar belanja beban pegawai. Berikut tabel komponen persamaan regresi sederhana kegiatan bimbingan pegawai. Yang pertama, beban honor caretaker. Total anggarannya adalah 209.500.000 dengan output 36. Kemudian beban gaji pegawai 788.500.000, outputnya 240. Beban THR total anggaran 138 juta, beban uang makan petugas 70.500.000, sehingga total anggaran adalah 1.206.500.000 rupiah. Dengan rata-rata adalah 301.625.000. Output, total outputnya adalah 419, dengan rata-rata adalah 105. Kemudian kita akan menghitung variabel dikurangi dengan rata-rata. Yang pertama minus 69, kegiatan kedua 135, kegiatan ketiga minus 82, kegiatan keempat 15. Total variabel X dikurangi X rata-rata adalah 0.
Kemudian kita menghitung Y atau variabel Y dikurangi rata-rata. Untuk kegiatan pertama nilainya minus 92, 125.000. Kegiatan kedua 486, 875.000. Yang ketiga minus 163, 625.000. Dan yang terakhir minus 231, 125.000. Sehingga di total adalah 0. Kemudian X dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Untuk kegiatan pertama, nilainya adalah 4.727. Untuk kegiatan kedua, nilainya 18.293. Kegiatan ketiga, nilainya 6.683. Dan kegiatan keempat, nilainya 233. Sehingga total X dikurangi X rata-rata dikuadratkan sebesar 29.935. Kemudian pada kolom terakhir, nilai X kurang X rata-rata dikalikan dengan nilai Y dikurangi Y rata-rata. Nah, sehingga totalnya diperoleh adalah 82.035.125.000. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan sebagai berikut. Nilai B diperoleh dengan rumus sigma total X dikurangi X rata-rata dikalikan Y dikurangi Y rata-rata dibagi sigma X dikurangi Y rata-rata kuadrat. Atau B sama dengan 82.035.125.000 dibagi 29.935. Sehingga nilai B ketemu 2.740.465. Selanjutnya dihitung nilai A dengan persamaan Y sama dengan A ditambah BX. Nilai Y sendiri adalah 301.625.000 sama dengan A ditambah 2.740.465X. Sehingga setelah dihitung nilai A adalah 14.561.325. Setelah koefisien A dan B diketahui, kita akan menghitung dengan menggunakan rumus Y sama dengan A plus BX. Maka persamaan regresinya adalah Y sama dengan 14.561.325 ditambah 2.740.465X. Jadi model analisis standar belanja beban pegawai adalah 14.561.325 ditambah 2.740.465X atau jumlah pegawai dikali jumlah bulan. Dari hasil perhitungan dapat dijabarkan sebagai berikut. Pengendali belanja, yaitu jumlah pegawai dan jumlah pekerja. Satuan pengendali belanja tetap, yaitu 14.561.325 per kategori beban pegawai. Satuan pengendali belanja variabel, yaitu 2.740.465 per pegawai. Rumus penghitungan belanja total, belanja tetap ditambah belanja variabel, atau Rp14.561.325 ditambah 2.740.465 dikali jumlah pegawai dikali jumlah bulan. Kemudian pengendali belanja adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran dari suatu jenis biaya. Satuan pengendali belanja tetap, satuan pengendali adalah nilainya tetap. Belanja tetap ini tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume dari suatu beban. Satuan pengendali belanja variabel, yaitu besarnya perubahan belanja variabel yang dipengaruhi oleh perubahan atau penambahan. Bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, model penyusunan ASB yang dihasilkan berupa model prediksi yang bermanfaat dalam menunjang proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan terhadap anggaran yang disusun oleh bagian keuangan BUMDes Desa Pecatu dengan tahap-tahap sebagai berikut. Tahap pengumpulan data, tahap penyedaran kegiatan, tahap pembentukan model yang dilakukan melalui penentuan pengendali biaya, penentuan nilai belanja tetap, penentuan nilai belanja variabel.
Kesimpulan yang kedua, model yang dihasilkan model prediksi analisis standar belanja untuk beban pegawai adalah Y sama dengan 14.561.325 ditambah 2.740.465 X, di mana Y adalah total belanja dan X adalah pengendali biayanya. Saran, nah adapun saran yang dapat kami sampaikan yaitu pada badan usaha milik desa Pecatu ini sebaiknya memiliki standar yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran, khususnya anggaran belanja beban atau biaya. Bagi peneliti selanjutnya, baiknya tidak hanya melihat anggaran selama 1 tahun saja, agar diperoleh model ASB yang lebih baik dan lebih tepat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.